Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Suci Amira Nadifa dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 36. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Majapahit. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Yang pertama, tahun berdiri sampai runtuh Kerajaan Majapahit. Yang kedua, raja-raja di Kerajaan Majapahit. Dan yang terakhir, ketiga, peninggalan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu di Jawa Timur yang didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi. Kerajaan kuno di Indonesia ini berdiri pada tahun 1293 sampai 1500 Masehi. Kerajaan Hindu terakhir di Semenanjung Malaya ini dianggap sebagai salah satu negara terbesar sepanjang sejarah Indonesia, di mana wilayah kekuasaannya meliputi Sumatera, Bali, Borneo, dan Filipina. Di sini saya akan menjelaskan tentang berdirinya Kerajaan Majapahit. Asal mula berdirinya Kerajaan Majapahit yakni adanya serangan dari Jayakatwang atau Adipati Kediri yang berhasil membunuh Kertanegara atau penguasa Kerajaan Singasari terakhir akibat menolak pembayaran upeti. Kemudian, Raden Wijaya atau menantu Kertanegara berhasil melarikan diri ke Madura untuk meminta perlindungan kepada Arya Wiraraja. Raden Wijaya diberikan hutan tarik oleh Arya Wiraraja sebagai daerah kekuasaannya, kemudian dijadikan desa yang baru diberi nama Majapahit. Majapahit sendiri berasal dari kata buah maja dan rasa pahit. Kemudian terdapat pasukan Mongolia pimpinan Sipi, Ikemise, dan Kausing tiba di Jawa dengan tujuan menghukum Kertanegara akibat Kertanegara menolak membayar upeti kepada penguasa Mongolia. Situasi ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk bekerja sama dengan tentara Mongolia menyerang Jayakatwang. Kemudian, pihak Mongolia menang atas terbunuhnya Jayakatwang. Ketika tentara Mongolia sedang berpesta merayakan kemenangannya, Raden Wijaya memanfaatkan untuk menyerang tentara Mongolia. Pada akhirnya, Raden Wijaya berhasil mengusir tentara Mongolia dari Jawa dan Raden Wijaya naik tahta dan bergelar Sri Kertajasa Jayawardana pada tahun 1293 Masehi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai puncak keemasannya berada di bawah kekuasaan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Berdasarkan isi kitab Negara Kertagama, wilayah kekuasaan Majapahit pada masa itu hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruhnya Kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Namun, terdapat satu daerah yang tidak tunduk pada kekuasaan Majapahit, yakni Kerajaan Sunda dengan penguasa Sri Baduga Maharaja. Ketika Hayam Wuruk ingin menjadikan Dyah Pitaloka atau putri Sri Baduga Maharaja sebagai permaisurinya, Gajah Mada tidak menyetujuinya. Gajah Mada menginginkan putri Sri Baduga Maharaja dipersembahkan kepada Majapahit sebagai upeti. Terjadilah salah paham yang melahirkan peperangan yang pada akhirnya Sri Baduga gugur dan putri Sunda bunuh diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan runtuhnya Kerajaan Majapahit. Runtuhnya Kerajaan Majapahit akibat terjadi perang saudara antara Wirabumi melawan Wikramawardhana pada tahun 1405 sampai 1406 Masehi. Selain itu, adanya pergantian raja yang menjadi perdebatan pada tahun 1450-an dan terjadi pemberontakan besar-besaran pada tahun 1468 Masehi oleh seorang bangsawan. Kerajaan Majapahit
mengalami kemunduran pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang raja-raja di kerajaan Majapahit. 1. Raden Wijaya. 2. Kalagamet. 3. Sri Gitarja. 4. Hayam Wuruk. 5. Wikrawardhana. 6. Suhita. 7. Kertawijaya. 8. Raja Sawardhana. 9. Purwawisesa. 10. Suraprabawa. 11. Brekertabumi. 12. Giridharwardhana. 13. Patih Udara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peninggalan kerajaan Majapahit. 1. Candi Tikus. Candi Tikus merupakan salah satu peninggalan kerajaan Majapahit. Letak Candi Tikus ada di Duku Dinu, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Candi Tikus sebelumnya telah terkubur, namun ditemukan kembali sejak tahun 1914 dan kemudian dilakukan pemugara pada era 80-an. 2. Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu merupakan sebuah candi berbentuk gapura peninggalan kerajaan Majapahit. Letak Bajang Ratu ada di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 Masehi dan mulai dinamai Bajang Ratu sejak tahun 1915. 3. Candi Suku. Candi Suku terletak di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Dengan corak Hindu, candi ini juga jadi salah satu candi peninggalan Majapahit. Struktur bangun Candi Suku terdiri dari 3 teras. 4. Prasasti Kudadu. Prasasti Kudadu ini adalah prasasti sebuah peninggalan kerajaan Majapahit yang berisikan tentang cerita pengalaman Raden Wijaya sebelum menjadi Raja Majapahit. Spesifiknya, prasasti ini menjelaskan mengenai pertolongan yang didapatkan Raden Wijaya dari Rama Kudadu. 5. Prasasti Canggu. Prasasti Canggu menjelaskan tentang peraturan di tempat-tempat penyeberangan yang berada di Bengawan Solo. Pada saat itu, di sekitar Bengawan Solo, terdapat beberapa tempat penyeberangan yang berfungsi untuk menyeberangkan orang. 6. Prasasti Bilulu. Prasasti ini menjelaskan tentang peraturan terkait sumber air asin. Sumber air asin adalah aset yang sangat berharga untuk membuat garam, sehingga diperlukan peraturan yang ketat. Selain mengatur penggunaan sumber air asin, prasasti ini juga menjelaskan ketentuan pajaknya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.